Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu lelaki sejati. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan bagi kami pengertian agar supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Lelaki sejati. Kita buka di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, kekasih Tuhan, pada umumnya orang mengukur seorang lelaki itu sejati atau tidak dari dia menikah atau tidak. Kalau dia menikah, maka dia dikategorikan sebagai seorang lelaki sejati. Tapi kalau dia tidak menikah, maka katanya dia bukan lelaki sejati. Nah, itu yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan untuk kita semua, khususnya kaum laki-laki, bahwa lelaki sejati bukan diukur dari faktor kejantanan atau kemapanan dan menikah atau tidak. Bukan diukur dari semuanya itu. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita melihat apa ciri-ciri seorang lelaki sejati menurut Alkitab. Nah, ini yang penting. Nah, kita akan melihat ciri-ciri lelaki sejati menurut Alkitab. Yang pertama, yaitu selalu berjaga-jaga. Nah, kita baca di dalam ayat yang tadi, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Garis bawahi kalimat berjaga-jagalah. Nah, kekasih Tuhan, jadi seorang lelaki sejati menurut Alkitab yaitu selalu berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga di dalam ayat ini memiliki pengertian tetap waspada, seperti seorang yang melakukan tugas ronda malam, yang tetap waspada menjaga keamanan kampungnya agar supaya jangan kecolongan dengan orang-orang jahat. Nah, sudah tentu seorang yang jaga malam, ronda malam, itu tidak mungkin ketiduran. Dia harus tetap waspada setiap waktu, setiap saat menjaga keamanan kampungnya. Nah, itulah pengertian dari kata berjaga-jaga. Nah, tetap waspada. Nah, kekasih Tuhan, makna waspada dalam ayat ini berhubungan dengan kewaspadaan rohani. Tetap waspada di dalam rohani, waspada terhadap kelicikan, nah cepat tanggap terhadap apapun yang merupakan persekongkolan dengan setan. Nah, ketiga pengertian ini merupakan makna dari waspada. Nah, kekasih Tuhan, seorang lelaki sejati itu harus waspada dengan tipu daya setan yang terjadi sekarang ini. Kelihatan rohani, tetapi ternyata rohana, itu yang terjadi. Oleh karena itu kekasih Tuhan, sebagai lelaki sejati, kita harus waspada akan tipu daya setan. Nah, kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus waspada. Karena selalu ada saja pekerjaan iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Selalu ada saja tipu daya iblis dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita harus waspada sebagai seorang lelaki sejati. Harus waspada selalu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kewaspadaan kita, kewaspadaan rohani. Nah, itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, agar supaya kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Kita tidak mudah diperdaya oleh pekerjaan iblis, mengalami tipu daya iblis. Kita harus tetap waspada di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, ciri-ciri lelaki sejati menurut Alkitab, yaitu berdiri teguh dalam iman. Kita lihat ayat yang tadi, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat.
Nah, kekasih Tuhan, sebagai seorang lelaki sejati, kita harus mampu dan berani berdiri dalam iman di tengah-tengah lingkungan yang modern ini, di tengah-tengah lingkungan yang sudah rusak ini, di tengah-tengah lingkungan yang amoral, yang hidup dalam kejahatan. Kita harus mampu dan berani berdiri teguh dalam iman kita. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan yang sudah rusak ini. Nah, kekasih Tuhan, kita jangan bersikap kompromi dengan kejahatan dunia ini. Sebagai seorang lelaki sejati, jangan kompromi dengan kejahatan dunia ini. Nah, memang kekasih Tuhan, tidak mudah untuk berdiri teguh dalam iman. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita dibenci, ditolak, dicemooh karena iman kita. Itu yang terjadi. Kita dianggap mungkin manusia yang aneh dan lain sebagainya. Tetapi kekasih Tuhan, inilah konsekuensi hidup dalam iman yang harus kita terima sebagai lelaki sejati. Kita harus terima konsekuensi ini sebagai lelaki sejati. Nah, kekasih Tuhan, mari kita tetap berdiri teguh dalam iman kita di tengah-tengah lingkungan yang sudah jahat ini. Nah, kekasih Tuhan, sebagai lelaki sejati harus berani bayar harga untuk iman yang kita yakini dan jangan lari dari tanggung jawab kita. Itulah lelaki sejati. Nah, kekasih Tuhan, lelaki sejati bukan ditentukan oleh faktor gender atau usia atau budaya, tetapi bagaimana kita mengambil sikap untuk berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita berdiri teguh sebagai lelaki sejati. Nah, kekasih Tuhan, jadilah lelaki sejati di dalam kehidupan kita dengan berdiri teguh di dalam iman kita. Nah, kita lihat yang ketiga, ciri-ciri lelaki sejati menurut Alkitab, yaitu bersikap sebagai laki-laki. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Garis bawahi kalimat bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, kekasih Tuhan, bersikap sebagai laki-laki artinya bahwa kita harus menunjukkan atau mengekspresikan kedewasaan secara rohani, bukan kedewasaan tubuh secara jasmani. Nah, kekasih Tuhan, kedewasaan rohani tidak diukur dari usia, kedewasaan secara jasmani. Nah, kekasih Tuhan, contohnya ada orang yang secara usia mungkin sudah tua tetapi tidak rohani. Banyak terjadi. Ada orang yang muda sekali secara usia tetapi dia sangat rohani. Nah, itu yang terjadi. Jadi kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa usia yang kita miliki. Nah, kekasih Tuhan, lelaki sejati ditandai dengan mental tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Lelaki sejati itu tidak mudah menyerah, kekasih Tuhan. Nah, sebagai seorang lelaki sejati, kita harus memiliki kedewasaan rohani karena kita adalah imam dan pemimpin dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita dimanapun kita berada, dan untuk diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita harus memiliki kedewasaan rohani dalam kehidupan kita agar supaya kita mampu menjadi imam dan pemimpin dalam keluarga kita, di lingkungan di mana kita berada, dan terhadap diri kita sendiri. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita memiliki kedewasaan rohani agar supaya kita mampu menghadapi dunia yang penuh dengan tipu daya iblis dan dunia yang jahat ini. Harus memiliki kedewasaan rohani sebagai seorang lelaki sejati. Nah, kekasih Tuhan, jadi ciri-ciri lelaki sejati menurut Alkitab bukan ditentukan oleh dia menikah atau tidak, bukan ditentukan oleh seberapa usia, tetapi ciri-ciri lelaki sejati menurut Alkitab yaitu lelaki yang berjaga-jaga, lelaki yang berdiri teguh dalam iman, dan lelaki yang bersikap laki-laki, lelaki yang memiliki kedewasaan rohani. Itu yang menentukan
kita ini lelaki sejati atau tidak. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita menjadi laki-laki sejati, maka kita akan kuat menghadapi tipu daya setan dan kejahatan dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, jadilah lelaki sejati, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan mampu menjadi imam, pemimpin di dalam keluarga, di dalam lingkungan di mana kita berada, dan terhadap diri kita sendiri. Kita akan mampu melewati setiap tantangan hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau menjadi lelaki sejati dalam hidup kami Tuhan, agar supaya kami mampu melewati tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong bukakan jalan agar supaya umat-Mu bisa bekerja, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.